Core i7 12700, ada versi desktop, ada yang versi laptop. Apa bedanya? Bocoran dikit, yang versi laptopnya aja lebih kenceng dari Ryzen 5000 versi desktop. Halo semua, Jun di mana? Intel generasi ke-12 saat ini adalah prosesor gaming paling kenceng. Nah, salah satu yang jadi favorit adalah Core i7 12700, di mana untuk versi desktop ada 12700K dan di versi laptopnya ada 12700H. Sama-sama 12700, cuma beda huruf belakangnya doang. Apakah performance-nya juga akan berbeda? Kemungkinan besar sih emang iya, karena yang satunya ada di PC yang gede banget, yang satunya ada di laptop yang terbatas ruangannya. Nah, di sini kita akan lihat seberapa jauh perbedaannya. Kali ini yang akan saya tes adalah laptop MSI Katana GF6612UC yang menggunakan prosesor Core i7 12700H lebih tepatnya dibandingkan dengan versi desktopnya Core i7 12700K yang dipasang di motherboard MSI Z690H Wi-Fi DDR4. Kenapa DDR4? Karena laptopnya juga DDR4. Jadi biar hasil pengujiannya nanti nggak terlalu timpang. Dan di sini karena yang sama adalah prosesornya doang, maka yang diuji adalah performance dari CPU-nya aja. Tidak ada testing untuk ngegame. Karena kalau ngegame, GPU-nya juga ikutan kerja. Jadi nanti pengujiannya bakal jadi melebar kemana-mana. Untuk perbandingan antara GPU versi laptop dan desktop akan kita bahas di video yang lain. Kali ini kita akan fokus aja gimana perbedaan performance antara Core i7 12700H versi laptop dengan 12700K versi desktop. Buat yang lagi hunting laptop, PC, atau aksesoris lainnya, kamu bisa coba cek els.id. Bukan cuma toko online, Els juga punya cabang di beberapa kota di Indonesia. Cek aja di websitenya apakah ada cabang di kota kamu atau enggak. Di sana mereka sediakan semua kebutuhan teknologi dari laptop, smartphone, PC, sampai hardware dan aksesoris. Dengan tenaga profesional, mereka bakal siap membantu mencari barang yang sesuai dengan kebutuhan kamu. Nggak perlu lagi khawatir ketipu online kalau belinya di Els Komputer. Sebelum kita masuk ke hasil pengujiannya, kita lihat dulu perbedaan spesifikasinya. Core i7 12700K versi desktop. Dia punya 12 core dengan 20 thread. Konfigurasinya adalah 8 performance core yang punya 16 thread. Kemudian ada 4 efficient core yang punya 4 thread. Sedangkan untuk 12700H versi laptopnya punya konfigurasi yang berbeda, di mana ternyata jumlah core-nya malah lebih banyak. Dia punya 14 core dengan 20 thread, konfigurasinya adalah 6 P-core dengan 12 thread dan 8 E-core dengan 8 thread. Dari sini kita bisa lihat perbedaan mendasar dari kedua prosesor ini, bahwa versi desktop jumlah performance core-nya lebih banyak. Artinya dia memang menonjolkan performance, soal konsumsi daya belakangan. Yang penting kenceng aja. Sedangkan versi laptopnya punya konfigurasi efficient core yang lebih banyak. Artinya di sini versi laptop dari Core i7 ini memang menonjolkan efisiensi dayanya. Jelas karena laptop punya kebutuhan menghemat baterai juga. Tapi jangan dikira bahwa e-core-nya Intel ini adalah core abal-abal yang dipasang hanya untuk pantes-pantes doang. Efficient core di sini juga bisa bikin PC-nya tambah kenceng. Terbukti dari hasil pengujian Core i7 12700K ini dibandingin dengan generasi sebelumnya 11700K, di mana generasi ke-12 ini punya tambahan 4 efficient core dibandingin versi sebelumnya nggak punya. Tapi ternyata hal itu sudah cukup untuk membuat performance-nya menjadi jauh lebih tinggi. Memang bukan cuma efficient core-nya yang membuat performance generasi 12 menjadi lebih kencang, tapi at least dia punya andil untuk meningkatkan performance. Intel prosesor generasi ke-12, CPU gaming terbaik saat ini. Buat kamu yang berencana beli, cek promo terbaru dari Intel. Untuk setiap pembelian prosesor Intel Core 12 Gen bundling dengan motherboard tertentu, kamu akan mendapatkan eksklusif Intel e-money. Buruan cek sosial media Intel Indonesia atau official store brand motherboard favorit kamu untuk pembeliannya. Jangan lama-lama, karena promo ini hanya berlaku sampai 28 April 2022. Sekarang kita masuk ke clock speed-nya. Core i7 12700K memiliki base P-core clock di angka 3,5 GHz dan base E-core clock-nya ada di angka 2,7 GHz. Sedangkan saat turbo frekuensinya aktif, P-core bisa mencapai angka maksimum 4,9 GHz dan E-core-nya di angka 4,6 GHz. Sedangkan untuk versi laptopnya di 12700H, di halaman resmi Intel tidak disebutkan base clock untuk kedua core-nya, tapi di sini disebutkan bahwa turbo clock untuk E-core adalah 3,5 GHz dan P-core-nya bisa mencapai 4,6
4,7 GB. Dari sini aja udah terlihat bahwa clock yang disetting untuk 12700K memang lebih tinggi dibandingkan 12700H. Artinya memang performance lebih dikedepankan untuk versi desktop. Ditambah lagi, untuk versi desktop 12700K, Intel punya satu tambahan teknologi lagi yang dinamakan Turbo Boost Max Technology 3.0. Dia adalah sebuah program yang bisa kamu install yang nantinya dia akan menggabungkan antara software dan hardware untuk bisa meningkatkan performance walaupun nggak banyak. Dengan program ini kamu bisa menambahkan lagi boost clock di atas boost clock yang sudah ada. Dari angka yang tadinya 4,9 GHz bisa dinaikkan lagi jadi 5 GHz tapi hanya untuk single thread doang. Dan fitur ini tidak ada di versi laptop. Berikutnya yang perlu kita perhatikan adalah konsumsi daya listriknya. Dengan spesifikasi yang berbeda tadi, udah pasti konsumsi dayanya juga akan ikutan berbeda. Core i7 12700H versi laptop memang harus didesain hemat daya. Dan ini terlihat di spesifikasi resminya, di mana dia mempunyai base power cuma 45 watt dan saat turbo clocknya aktif, dia akan naik sampai kisaran 115 watt. Bandingin dengan 12700K yang punya base power minimum ada di angka 125 watt. Lebih tinggi dibandingkan versi laptop dalam kondisi full speed. Sedangkan di saat turbo clocknya aktif, konsumsi daya dari versi desktop akan naik nggak karu-karuan. Secara spek tertulis dia bisa naik sampai 190 watt. Tapi pada prakteknya dia bisa mencapai angka lebih dari 200 watt. Dari sini kita bisa memperkirakan bahwa prosesor Core i7 12700K versi desktop yang bisa mencapai konsumsi daya lebih dari 200 watt pasti akan lebih kencang dibandingkan Core i7 12700H versi laptop yang maksimum powernya hanya 115 watt. Tapi apakah angka yang tertulis di spesifikasi ini akan bisa tercapai semuanya? Kalau dibilang boost clock bisa mencapai 4,9 atau 4,7 GHz, apakah akan sampai ke sana betulan atau cuma tulisan doang? Nanti kita akan tes. Yang pasti udah sering saya bahas di video sebelumnya, termasuk kemarin waktu saya bahas tentang cooler, itu saya udah bilang lagi bahwa teknologi prosesor saat ini itu bisa dibilang tidak membatasi boost clock. Jadi kalau mereka nulis 4,9, berarti secara sistem defaultnya dia bisa naik secara otomatis sampai ke angka tersebut. Yang menjadi batasan adalah cooler CPU-nya. Kalau kamu pakai cooler yang biasa-biasa aja, begitu boost clock naik sampai 4 GB, ternyata temperaturnya udah 100 derajat, maka dia akan berhenti di sana. Tapi begitu kamu upgrade coolernya dengan yang lebih bagus, kalau dia naik ke 4 GB ternyata temperaturnya masih rendah, dia akan dinaikin lagi sampai nanti mana yang akan tersentuh duluan, apakah temperatur batasannya atau clock batas atasnya. Jadi kalau kamu menggunakan Intel generasi ke-12 ini, kamu udah nggak perlu lagi memusingkan bagaimana caranya overclock karena sistem sudah akan melakukannya secara otomatis. Yang perlu kamu pusingkan adalah milih cooler yang bagus. Nah, untuk cooler ini sendiri kita bisa bayangin bahwa desktop pilihan untuk masang cooler tidak terbatas. Sedangkan laptop kamu nggak bisa ganti cooler sama sekali. Apakah ini akan berpengaruh pada performance? Saya yakin iya. Pada pengujian Geekbench 5, Core i7 12700K mencatat temperatur maksimum ada di angka 90 derajat Celcius dengan CPU clock hampir menyentuh 4900 MHz. Kemudian untuk single core score-nya dia mencapai 1949 dengan multi-core di 14337 dan power consumption ada di 184 watt. Kemudian untuk pengujian Blender untuk ngerender gambar BMW, CPU temperaturnya menyentuh angka 100 derajat Celcius dan otomatis terjadi throttling. Di sini CPU clock maksimumnya ternyata hanya ada di kisaran 4422 dengan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan render adalah 106 detik dan power consumption-nya adalah 225 watt. Kemudian pada Cinebench R20, CPU temperaturnya mencapai 100 dan throttling juga dengan CPU clock masih sama seperti saat pengujian Blender. Kemudian untuk skornya ada di angka 8545 dengan power consumption 225 watt. Untuk CPU Z stress test, temperatur CPU hanya ada di kisaran 92 derajat Celcius dengan clocknya tetap sama di 4422. Kemudian skornya dia ada di angka 9362 dengan power consumption hanya 172 watt. Dan untuk V-Ray, CPU temperaturnya menyentuh angka 98 dengan clock ada di kisaran yang masih sama 4422. Kemudian skornya sendiri ada di angka 15702 dan power consumption ada di 200 watt.
Dari pengujian Core i7-12700K barusan yang menggunakan liquid cooler 280 mili, ternyata boost clocknya hanya bisa mencapai angka maksimum di kisaran 4,4 GHz. Masih jauh banget dari angka 4,9 yang diklaim di spesifikasinya. Bukan nggak mungkin. Artinya kalau saya menggunakan cooler yang lebih bagus dari ini, bisa jadi dia akan naik clocknya sampai ke 4,9 GHz. Yang jelas, angka 4,9 bukan untuk semua orang. Karena tidak semua orang mau invest CPU cooler yang harganya mahal. Nah, kalau versi desktop dengan cooler yang segitu gedenya aja cuma bisa sampai angka 4,4 dari yang seharusnya bisa 4,9, gimana dengan versi laptop C12700H yang coolernya sangat terbatas? Apakah angka 4,7 di spesifikasinya akan bisa tercapai? Kita lihat hasilnya. Core i7-12700H versi laptop, kita lihat perbandingannya dengan si desktop. Pada pengujian Geekbench 5, tercatat temperatur maksimum ada di angka 97 derajat Celcius. Kemudian CPU clocknya hanya mentok di 3640 MHz doang. Untuk skor single core-nya, dia hanya ada di angka 1638 dan multi-core ada di angka 7598 dan power consumption hanya 85 watt. Gila. Kemudian pengujian Blender, di sini terjadi hal yang menarik karena di awal dia mencapai temperatur 96 derajat Celcius, tapi ini hanya bertahan sekitar 20-30 detik untuk kemudian temperaturnya turun dan stabil di angka 78 derajat Celcius. Dan ternyata CPU clock-nya juga sama. Di awal dia nembak di angka 3063 MHz, tapi ternyata setelah 20-30 detik dia ikutan turun menjadi 2000-an MHz doang. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan rendernya adalah 219 detik dengan power consumption hanya 80 watt. Dan di saat clock-nya diturunkan, ternyata power consumption-nya hanya 38 watt. Luar biasa. Kemudian untuk pengujian Cinebench R20, dia mencatat temperatur yang ternyata mekanismenya masih sama. Di awal dia ada di angka 96 derajat Celcius, tapi kemudian turun stabil di 73 derajat. Clocknya juga demikian, di awal ada di angka 3000-an MHz, kemudian dia turun stabil di angka 2073 MHz. Sedangkan untuk skornya, di saat awal dia bisa mencatat skor 4975, tapi setelah clocknya turun, angka skornya stabil di 4500-an. Dan power consumption-nya saat awal dia ada di angka 91 watt, kemudian turun stabil di 38 watt. Kemudian saat diuji CPU Z Stress, CPU temperaturnya masih sama, di awal dia 96, kemudian turun menjadi 76, dengan CPU clock dari 3420 MHz turun menjadi 2430. Kemudian untuk skornya juga sama, di awal dia bisa mencatat sekitar 7500 poin, dan kemudian turun stabil di 5245 poin. Dan power consumption-nya ada di angka 85 watt di awal, dan setelah turun ada di angka 37 watt. Dan terakhir untuk V-Ray ini pengujiannya pendek aja ya. Dan ini dia CPU temperatur di awal ada di angka 96 derajat Celcius, kemudian turun menjadi 78. Dengan CPU clock-nya ada di 3833 dan kemudian turun menjadi 2800. Tapi untuk skornya cuma ada satu karena pengujiannya cuma 1 menit ya. Dan dia ada di angka 8293 dengan power consumption di awal pengujian ada di angka 73 watt. Dan di pertengahan dia turun menjadi 36 watt. Tepat seperti dugaan saya, bahwa laptop dengan cooler yang segini kecilnya nggak akan mungkin bisa mencapai clock 4,7 GHz. Secara versi desktop yang coolernya jauh lebih gede aja cuma bisa sampai 4,4 doang. Dan hal ini tidak bisa kamu rubah karena kamu nggak bisa mengupgrade coolernya laptop. Bisa aja mungkin kamu berusaha pasang cooling pad misalkan, tapi saya yakin hasilnya juga nggak akan terlalu signifikan. Jadi nggak heran kalau clock yang bisa dicapai oleh laptop sangat-sangat terbatas. Dan hal ini ditambah lagi dengan sistem pengamanan yang ada di laptop untuk mencegah laptopnya overheat. Dia hanya diizinkan jalan di clock yang tinggi dalam waktu tertentu doang. Setelah melewati batas waktu tertentu sekitar 30-an detik, dia akan menurunkan clocknya agar temperatur CPU-nya juga ikutan turun. Kenapa kok harus begitu? Karena laptop berbeda dengan desktop. Pada laptop,
CPU dan GPU jaraknya berdekatan. Jadi kalau CPU-nya udah kerja full dan temperaturnya mencapai 100 derajat Celcius misalkan, maka udah nggak ada ruang lagi untuk GPU bisa bekerja. Karena dengan naiknya temperatur CPU, otomatis GPU-nya juga akan terpengaruh ikutan panas. Maka untuk mencegah terjadinya overheat, akan ada sistem pengamanan yang lebih pada laptop dibandingkan pada versi desktop. Dan tadi sudah kita lihat bahwa CPU-nya hanya diizinkan untuk mencapai temperatur di atas 90 untuk batas waktu tertentu doang. Setelah melewati batas waktu itu, performance-nya akan diturunkan agar temperaturnya juga menjadi turun. Wah, kalau gitu gembar-gembornya Intel bahwa generasi ke-12 ini bisa meningkatkan performance sampai 40% dibandingin generasi 11, bohong dong. Secara walaupun speknya emang beneran bilang kayak gitu, tapi ternyata pada laptopnya performance-nya ditahan juga sampai nggak bisa naik maksimal. Enggak bre, justru di generasi ke-12 ini gap antara versi desktop dan versi laptop menjadi semakin kecil dibandingkan generasi sebelumnya. Terlihat dari jumlah core 12700H yang malah lebih banyak dibandingkan 12700K, walaupun konfigurasi performance dan efisien core-nya sedikit berbeda. Bandingin dengan prosesor Intel generasi ke-11, di mana versi laptopnya itu ternyata disunat banyak banget dibandingin versi desktop. Core i7 11700K punya 8 core dengan 16 thread. Sedangkan Core i7 generasi 11 versi mobile yang versinya ada banyak banget, ternyata jumlah core-nya banyak yang disunat. Sebagian besar cuma punya 4 core dan 8 thread. Dan kalau kita hanya membandingkan performance antara 12700H versi laptop dengan 12700K versi desktop, memang selisih performance-nya gede banget. Tapi ini bukan karena teknologinya yang berbeda. Yang membedakan di sini adalah coolernya. Seandainya kamu bisa memprovide cooler yang lebih bagus di laptopnya, maka saya yakin clocknya pun juga akan naik dengan signifikan. Tapi dengan performance yang ada sekarang aja, jangan kamu lihat Core i7 12700H ini sebagai prosesor yang lambat. Karena kalau kita lihat dari hasil angka pengujian yang kita lakukan barusan, terlihat bahwa Core i7 12700H ini sedikit lebih kencang dibandingkan Ryzen 5 5600X versi desktop. Kamu bisa coba cek sendiri saat saya ngetes Ryzen 5 5600X dengan cooler Saifuma 2 di video ini. Kemudian kamu bandingin angka hasil pengujiannya di sana dengan angka pengujian Core i7 12700H dari laptop ini. Kalau Core i7 versi laptop aja bisa lebih kencang daripada Ryzen 5 5600X, gimana versi desktopnya? Dan dari hasil pengujian ini, klaim Intel yang mengatakan bahwa prosesor generasi ke-12 mereka adalah prosesor terbaik untuk gaming saat ini sepertinya boleh dibilang terbukti.